Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lihat cara penulisan blanko ijazah untuk jenjang SMA. Baik yang menggunakan kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, atau SMA yang SPK, yang Satuan Pendidikan Kerjasama. Kita lihat dulu blanko ijazah SMA modelnya seperti ini. Kita lihat model belangko ijazahnya. Nah, sekarang untuk ketentuan penulisannya agak mirip, sama saja sebenarnya untuk jenjang SD dan SMP pada video sebelumnya. Kita lihat untuk nomor 1 ini diisi dengan nama satuan pendidikan, nama sekolah sesuai dengan nomenklatur dari satuan pendidikan. Di sini kepala sekolah menengah atas, kalau negeri ditulis disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing. Kemudian nomor 2 ini diisi dengan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN sekolah, ini sudah jelas. Kemudian nama kabupaten atau kota ini diisi dengan nama atau kabupaten kota yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi sesuai dengan wilayah masing-masing. Jadi ditulis nama kabupaten atau kotanya seperti ini. Misalkan untuk Kota Bekasi, contohnya Kota Bekasi, ditulis saja Bekasi. Dan di sini yang menjadi perhatian adalah tidak mencoret ya, tanpa mencoret salah satu apakah kata kabupaten atau kotanya. Langsung saja menuliskan nama kabupaten atau kota. Kemudian setelah itu nomor 4 untuk provinsi ini dituliskan nama provinsi untuk ijazah dalam negeri di provinsi satu sekolah masing-masing. Untuk ijazah luar negeri diisi dengan nama negara. Mungkin sekolah Indonesia luar negeri. Kemudian nomor 5 ini perlu diperhatikan dengan baik. Ini ditulis dengan nama peserta didik pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Jadi huruf kapital seluruhnya. Dan nama ini harus sesuai dengan yang tercantum pada akta kelahiran atau data pokok pendidikan atau ijazah yang diperoleh pada jenjang sebelumnya. Jadi diperhatikan ijazah SD-nya atau ijazah SMP-nya harus sama. Contoh penulisannya kita lihat seperti ini. Misalkan ini namanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Kemudian untuk nomor 6 tempat dan tanggal lahir, ketentuan yang utamanya adalah sesuaikan dengan yang tercantum pada akta kelahiran, data dapodik, atau ijazah data ijazah pada jenjang sebelumnya. Diperhatikan dengan baik tempat dan tanggal lahirnya. Contohnya ini ditulis kalau di akta kelahiran tertulis Kota Bekasi atau ijazahnya ditulis seperti ini Kota Bekasi, tanggal lahirnya, bulannya ditulis dengan huruf seperti ini. Kemudian untuk nama orang tua atau wali di nomor 7 ditulis dengan nama ayah, ibu, atau wali pemilik ijazah. Tidak ada ketentuan, tidak ada ketentuan harus sama pada yang tertulis pada jenjang sebelumnya. Salah satunya saja ayah, ibu, atau wali. Kemudian untuk nomor induk siswa, ini nomor induk di satuan pendidikan masing-masing di buku induk. Sementara nomor induk siswa nasional, ini NISN. NISN ini adalah nomor induk unik terstandar yang dibuat oleh sistem Kemendikbud-Ristek. Biasanya terdiri dari 10 angka. Jadi NISN ini di setiap jenjang itu sama, mulai dari SD-nya, SMP, SMA, dan NISN ini juga yang biasanya digunakan ketika peserta didik mendaftar di perguruan tinggi. Kemudian lulus nomor 11 ini nama sekolah juga, nama satuan pendidikan sesuai nomenklatur masing-masing. Kemudian di nomor 12 diisi dengan nomor surat keputusan kepala sekolah tanggal 6 Mei 2024. Nomor surat keputusannya ditulis pada saat pengumuman. Ya, jadi ada SK kelulusan itu dituliskan. Kemudian untuk nomor 13 ini ditulis nama kabupaten atau kota tempat penerbitan ijazah secara lengkap ya, secara lengkap untuk kedudukannya. Contohnya seperti ini untuk nomor 13 diperhatikan
Untuk penulisan kabupaten boleh disingkat menjadi KAP. Jadi Bekasi jangan jadi ditulis KAP Bekasi kabupaten. Kalau kota ditulis kota, misalkan kota Makassar. Kemudian untuk ijazah luar negeri ditulis dengan nama wilayah, bukan nama negara, tapi nama wilayah. Contohnya Amsterdam. Ya, Amsterdam. Kemudian ini untuk nomor 13, nomor 14 ini adalah tanggalnya. Perhatikan cara penulisan tanggal yang satu digit, jangan ditulis angka 0 di depannya. Tulis saja 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk bulannya ditulis lengkap dengan huruf, diawali dengan huruf kapital. Tahunnya sudah tertulis. Kemudian nomor 15 ini adalah nama kepala sekolah. Nama kepala sekolah diperhatikan dengan baik. Di sini ada catatannya. Untuk yang pegawai negeri sipil diisi NIP-nya. Yang non PNS ditulis saja satu strip di sini, satu strip. Dan dalam tanda tangannya tidak perlu mencantumkan PLT bagi kepala sekolah yang PLT atau pelaksana tugas. Tidak perlu dicantumkan. Jadi dibubuhi tanda tangan. Kemudian nomor 16 ini stempel mengenai foto. Dan pas fotonya ukurannya 3 cm kali 4 cm. Boleh hitam putih, boleh berwarna. Ditambah cap jari. Boleh jempol, boleh 3 jari. Itu untuk halaman depannya ini sudah selesai. Kemudian untuk halaman belakang kita perhatikan. Ini halaman belakang contoh untuk kurikulum 2013. Khusus peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam jurusan IPA ya. Kita perhatikan dulu untuk cara penulisannya saja. Nomor 1, 2, 3, dan 4 ini harus sama dengan yang di depan. Harus sama dengan halaman depan. Untuk nomor 6 dan nomor 7, 6, 7 perhatikan juknisnya. Yang perlu diperhatikan adalah ditulis dengan skala ya, skala 0 sampai 100, pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi, contohnya 72,495 dibulatkan 72,50, 85,754 dibulatkan 85,75. Ini untuk nomor 6 dan 7 rata-ratanya. 8, 9, 10, 11 harus sama dengan halaman depan ini. Jadi, nama kabupaten kotanya, tanggalnya, ini stempel. Yang bedakan cuma tidak ada fotonya di sini. Kemudian tanda tangan kepala sekolah. Ini juknisnya. Kemudian khusus untuk pemberian nilai, ini contoh. Perhatikan dengan baik, ada perlu ketentuan. Nah, khusus untuk belangko ijazah SMK kurikulum 2013 diisi dengan memperhatikan ketentuan. Ketentuan nilai mata pelajaran dasar bidang keahlian merupakan nilai peserta didik yang diperoleh kelas 10. Kita masuk dulu di sini SMA dulu ya, SMA dulu untuk kurikulum Merdeka. Ini untuk kurikulum 2013. Sudah ada untuk kurikulum Merdeka seperti ini modelnya. Di sini ada nilai ini kurikulum 2013 juga kita lihat untuk kurikulum seni dan bahasa ini kurikulum Merdeka ada IPA dan IPS. Perhatikan ketentuannya untuk ijazah SMA kurikulum Merdeka, ketentuannya nilai mapel IPA merupakan nilai peserta didik untuk mapel fisika, kimia, biologi yang diperoleh pada kelas 10. Ini rata-ratakan. Untuk IPS-nya, rata-rata nilai sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi pada kelas 10. Ini untuk kurikulum Merdeka. Untuk mapel sejarah, ini nilai peserta didik pada kelas 11 dan 12 saja. Untuk mapel seni dan prakarya ini gabungan dari nilai mapel seni dan prakarya pada kelas 10, 11, dan 12. Ini kita lihat seni dan prakarya. Jadi digabung semua dirata-ratakan nilainya. Untuk mata pelajaran pilihan disesuaikan dengan mata pelajaran pilihan masing-masing. Apakah fisika, kimia, biologi sesuai peminatan di kurikulum Merdeka. Kalau di K13 mapel pilihannya sudah tercantum. Biasanya ini untuk bahasa dan seni, bahasa dan budaya sudah ada. Ini kelompok C-nya. Ini kelompok C untuk IPS, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Ini untuk MIPA sudah tertulis juga. Kelompok C-nya matematika, biologi, fisika, kimia untuk penjurusannya. Dan jenisnya untuk modelnya semua kurikulum rata-rata sama penulisannya, yang membedakan adalah di bagian nilai saja. Oke, demikian tata cara penulisan ijazah untuk jenjang SMA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.